Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini Bu Ani akan memberikan materi yaitu di mata pelajaran layanan perbankan. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran ini berjalan lancar dan penuh berkah. Minta tolong ketua kelasnya Mbak Ami untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Berjaga pada berada gerak. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini, hari Senin. Harapan kembali kalian semua dalam kondisi sehat. Saya absen dulu untuk kehadirannya. Minta tolong disimak supaya kalian tidak terlewatkan ketika bukan absen. Yang pertama, Delia. Yang pertama adalah Airin. Oh, sakit. Kemudian Alvina, Amanda, Amelia, Ananda. Untuk mempersingkat waktu, baik, siapa hari ini yang tidak masuk selain Airin? Dia. Siapa? Dia. Selamat suratnya tadi ada ya. Terus Andika. Andika absen berapa? 8. Sambil saya Bu. Siapa lagi? Lima absen. 14. Ada lagi? Iya. Iya. Banyak sekali yang nggak masuk dia. Kenapa? Baik, itu aja ya. 1, 2, 3, 4, 5 hari ini yang tidak masuk ada 5 siswa, yang 4 sakit, yang satunya belum ada suratnya yang datang. Semoga yang sakit segera diberikan kesehatan supaya bisa belajar dengan baik. Baik, tadi kita sudah berdoa. Untuk selanjutnya Bu Ari sudah absen untuk ngecek semangat kalian di pagi hari ini. Masih ingat ya SMK? Ya, SMK bisa, SMK hebat, SMK juara. Siapa yang mau memimpin? Silakan maju. Ayo. Ayo Pak, bimbing teman-temannya. Berdiri. SMK bisa. SMK hebat. SMK yang satu Bojonegoro juara. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Bu Ani sudah memberikan sedikit ya nanti bahwa kalau kita dalam kondisi hujan berarti harus menjaga kondisi dengan baik supaya kesehatannya juga tetap terjaga. Tadi sudah Bu Ani absen. Baik, sebelum saya masuk mata pelajaran standar layanan perbankan ya, masih ingat kemarin materi sebelumnya kita membahas apa? Ya, silakan angkat tangan. Ayo. Ya, silakan Mbak. Tentang apa yang perbankan? Ya, alhamdulillah apa itu? Ya, baca sih tentang lembaga keuangan. Terus ada lagi? Ya, jenis-jenis bank. Sudah cukup?
Nah, kalau minggu kemarin kita membahas apa itu pengertian lembaga keuangan, kemudian kita membahas tentang apa itu perbankan, kemudian kita membahas tentang jenis-jenis bank, kemudian fungsinya apa saja. Masih ada yang ingat apa itu yang dimaksud lembaga keuangan? Ayo, lembaga, ya silakan. Suatu lembaga yang dalam operasi sehari-harinya menjalankan jasa di bidang keuangan, yaitu berupa perantara dari pihak yang surplus dana kepada pihak-pihak yang defisit dana baik itu sektor rumah tangga, swasta maupun pemerintah. Ya betul, bahwa lembaga keuangan adalah suatu bentuk lembaga di mana apa operasional atau kegiatan utamanya adalah di bidang keuangan. Di sini untuk apa? Untuk apa? Untuk lembaga swasta, pemerintah, dan rumah tangga. Ada lagi jenis-jenis bank itu apa saja? Ya silakan baca sih. Lembaga keuangan bank dan bukan bank. Jadi jenis lembaga itu ada dua, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Kalau bank yang ada di Indonesia itu ada bank apa saja? Bank ini. Bank sentral yaitu Bank Indonesia. Terus apa lagi? Bank umum. Terus Bank Toyib. Bukan apa? Bank? Ya, Bank Rakyat. Minggu kemarin kita sudah membahas yaitu namanya lembaga keuangan bank. Sekarang kita masuk standar layanan perbankan. Nah, ini sebelum kami masuk di sini standar layanan perbankan, siapa yang sudah pernah berkunjung di bank secara umum, bukan Sigma Bank. Kalau di sekolah kita kan ada Bank Mini sama Sigma Bank. Kalau Bank Mini adalah fungsinya untuk melayani administrasi keuangan siswa, bapak ibu guru dan lain sebagainya. Pokoknya kelompok besar asalkan 1,7 guru, ya kan. Tapi kalau khusus di Sigma Bank itu adalah tempat untuk siswa latihan apa praktikum layanan perbankan. Nah, sebelum kita nanti akan praktek apa yang dimaksud dengan layanan perbankan, standar layanan perbankan. Nih, ada yang tahu? Kalau di bank itu pelayanannya bagaimana toh? Halo? Harus tampil rapi, betul. Terus harus ramah, ya. Make-upnya tidak berlebihan. Ada lagi? Terus aksesorisnya sesuai. oh ya, aksesorisnya harus sesuai. Betul sekali. Jadi kalau layanan perbankan itu sudah ada apa? Sudah ada standarnya. Baik, ini akan tampilkan. Nah, sebelum saya masuk di standar layanan perbankan, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi standar layanan yang berlaku di industri perbankan. Jadi kalau standar layanan perbankan, kalian itu harus mengikuti kemajuan teknologi juga, ya kan? Kalau dulu mau buka rekening harus datang ke bank manual, sekarang juga bisa buka rekening secara digital, ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan standar penampilan, kebersihan dan kerapian ruang kerja. Nah, penampilan casing ya itu sangat penting, ya. Jadi ketika kita berpenampilan di bank dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sangat penting. Karena apa? Di customer service, karena di sini adalah customer service sebagai ujung tombak dalam perusahaan jasa. Tidak hanya menarik
nasabah, tapi juga harus mempertahankan nasabah. Kita lihat di sini, peserta didik mampu menjelaskan pengetahuan produk jasa dan standar pelayanan. Jadi nanti tugas kalian adalah role play atau praktek, karena di pembelajaran kali ini yaitu standar layanan perbankan kita adalah menggunakan metode apa? PJBL. Apa itu? Yaitu Project Based Learning. Jadi ditunjukkan produknya adalah berupa apa? Nanti memberikan layanan. Kita lihat di sini. Selanjutnya, peserta didik mampu berkomunikasi pada nasabah dengan bahasa intonasi sesuai yang dilaksanakan secara terbuka, profesional, ramah, dan sopan. Nah, ini yang namanya profesional, ramah, sopan ya. Nah, ini kalau ada masalah misalkan, ya ini di rumah ada masalah, harus tetap profesional. Bagaimana profesornya? Harus tetap tersenyum, ya kan? Apalagi? Ya, tidak boleh terbawa emosi. Betul. Kemudian peserta didik mampu menggunakan alat sensor uang dan alat mesin uang. Nah, ini nanti kita akan praktekkan, kita pakai yang namanya ini alat hitung uang. Kemudian ini adalah sensor uang. Jadi kalian nanti praktek satu-satu. Ya. Kemudian selanjutnya Bu Abi masuk di standar layanan perbankan. Nah, tadi kalian sudah memberikan masukan ya. Yang pertama yaitu standar penampilan pegawai perbankan. Ya. Yang kedua standar kebersihan dan keterampilan pekerja, kemudian standar pengetahuan produk dan jasa perbankan. Kemudian di sini ada standar berkomunikasi dengan nasabah. Selanjutnya adalah standar penanganan keluhan nasabah. Ada yang mau ditanyakan, kalau di sini adalah penampilan pegawai perbankan. Nanti akan saya tayangkan video tentang standar penampilan pegawai perbankan. Kemudian kebersihan kerapian ruang kerja. Jadi seorang customer service itu tidak hanya datang di kantor ya, tapi ketika bekerja itu harus prepare. Mulai dengan mejanya, dari mulai ini apa? Ada slip, jadi slip ini harus disiapkan, ini sudah terisi atau belum. Kemudian sampah, kamar mandi, walaupun itu tugasnya seorang office boy, tapi seorang TS itu juga akan ngecek. Nanti kita buktikan di videonya. Kemudian lihat di sini penampilan prima pegawai bank. Nah, kita lihat ada bersikap wajar, itu pasti namanya. Bank itu harus bersikap wajar, tapi serasi dan bersih ya. Tidak ada pegawai bank yang dalam penampilan bajunya kucel, tidak pernah lihat ya, pasti rapi. Kemudian memberikan senyum, salam, ucapan terima kasih pada nasabah. Ingat, ketika memberikan layanan pada nasabah, setelah memberikan salam, ketika mau selesai itu harus menanyakan kebutuhannya lebih lanjut. Walaupun kedatangannya hanya buka rekening, tetapi tetap kita tanyakan. Ya Ibu, sudah selesai, ada hal yang bisa saya bantu lagi? Nah, seperti itu. Atau kalian menawarkan apa? Program yang lainnya. Kemudian mendengarkan nasabah dengan baik dan sopan. Jadi biasanya ada nasabah yang apa istilahnya empati, kita harus empati ketika mereka menghadapi masalah berkenaan dengan apa? Selanjutnya saya akan membagikan asesmen diagnostiknya ya. Tolong dibantu Mbak. Kalian tinggal mengisikan ya tidak aja.
kurang ya. Saya kasih waktu 5 menit cukup ya. Jangan lupa dituliskan nama dan informasinya. Ada lagi? Sudah semua? Baik, saya akan melihat hasil asesmen diagnostik kalian. Ini saya acak ya. Nanti jangan lupa yang doa itu silakan angkat tangannya. Bu, kenapa? Oh iya, silakan. Fania. Mbak Fania masih depan. Coba diperhatikan dari temannya bapaknya di sini, kita coba acak. Silakan dipegang ini. Saya mau menanyakan. Nah, pernah kamu pertanyaan nomor 5. Saya dapat menunjukkan sebenarnya penampilan layanan perbankan. Ya, silakan. Layanan perbankan itu penampilannya harus seperti layanan di ujung rambut juga harus terus wanginya harus kemudian Ya, terus pokoknya itu yang jilbabnya, kalau yang jilbab itu harus sesuai standarnya. ada lagi yang mau menambahkan? Untuk poin 5 tadi adalah menyebutkan standar penampilan layanan perbankan, dan di bawahnya menyebutkan harus rapi Bu, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kemudian jilbabnya harus standar dengan dunia perbankan, betul. Kalau jilbabnya itu standar dunia perbankan yang bagaimana? Kalau konvensional biasanya rapi, masukkan ya kan. Tapi kalau menurut saya It's time to have first break. Satu lagi, bagaimanakah pelayanan service excellent itu sendiri? Kalau pelayanan service expert itu harus memberikan pelayanan prima, Ya, harus memberikan yang terbaik untuk nasabah. terus ada lagi yang mau menambahkan yang service excellent itu ya bagaimana? Tadi bapaknya bilangnya dia harus memberikan yang terbaik pada nasabah. Ya. Cukup dari dua pertanyaan, silakan duduk. Sampai di sini dari asesmen diagnostiknya paham ya, 1 sampai 10. Salah satunya tadi adalah mengetahui service excellence sebagai ujung tombak perbankan. Kemudian kalian bisa membedakan pelayanan yang ada di Sitmaba sama yang ada di bank pada umumnya. Kalau di bank pada umumnya itu kan lebih lengkap ya, sudah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Ya, tetapi kalau di sekolah kita sistemnya masih yang sederhana, yaitu baru penerimaan tabungan siswa sama apa? Pengambilan. Itu aja, jadi ada 2 layanan. Baik, kita akan kembali di materi, yaitu kebersihan dan kerapian ruang kerja, di mana standar kebersihan dan kerapian ruang kerja dapat mendukung kenyamanan dan memberikan layanan. Kemudian ruang kerja yang bersih, rapi, nyaman, memberikan kepuasan dan kenyamanan dari nasabah. Baik, supaya kalian biar kita lebih semangat, kita eksplisit dulu ya. Ayo diekspresikan dengan baik.
Istirahat pertama akan berakhir dalam 5 menit. The first break will be ending in 5 minutes. Baik, kembali lanjutkan yaitu kebersihan dan kerapian ruang kerja. Jadi kalau ruang kerjanya itu bersih, nyaman, kerjanya juga akan nyaman. Sama kalau kalian di kelas itu kalau kondisi bersih, suasana kelas juga akan nyaman. Sama dalam dunia perbankan, ruang kerja yang bersih, rapi, nyaman memberikan efek kepuasan dan kenyamanan bagi nasabah. Karena kenyamanan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga kenyamanan untuk nasabah. Kita lanjutkan, yaitu kebersihan dan kerapian ruang kerja. Apa manfaatnya dan kebersihan ruang kerja? Yang pertama adalah menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan menyenangkan. Kemudian apa? Meningkatkan semangat karyawan. Nah, biasanya kalau perbankan mau melakukan pelayanan nasabah itu mereka pasti sudah ada motivasi, ya nyanyi kayak tadi atau istilahnya SBIus biar nggak jenuh ya. Tetapi kalau di dunia perbankan setiap pagi mau mulai pelayanan nasabah mereka pasti ada briefing pagi. Kemudian apalagi yaitu apa, motivasi, mereka nyanyi dulu, kemudian ada game-game kecil seperti itu. Kemudian meningkatkan pemborosan, menegakkan disiplin yang pribadi. Kemudian menampilkan berbagai cekatan. Tadi yang cekatan itu yang bagaimana kalau bank itu harus satset banget ya. Karena dalam CS itu juga ada durasinya. Kemudian memperjelas jalur kerjanya. Yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi kerja. Jadi kalau kita bisa meminimalisir waktu dengan baik, ya memberikan nasabah kalau walaupun itu nasabahnya orang tua kalian, saudara kalian, atau teman kalian, tetapi tetap durasinya adalah minimal dan ada maksimalnya. Tidak boleh kita bikin aturan sendiri. Yang bagaimana pelayanan prima, pelayanan yang terbaik, ya, yaitu nasabah berkomunikasi dengan siapa? Standar berkomunikasi dengan nasabah itu bagaimana kok? Kita lihat komunikasi yang baik pada nasabah dapat membangun kesan positif dari nasabah terhadap bank, yaitu salah satunya adalah aspek yang harus dikomunikasikan kepada nasabah yang terkait dengan perlindungan nasabah yang berhubungan dengan apa? Ya, betul, tadi transparansi informasi produk barang. Kita lanjutkan, standar penanganan keluhan nasabah harus empati. Ada yang tahu empati itu yang bagaimana? Peduli. Ya, peduli. Ada lagi? Menempatkan diri pada ikhlas. Ya, baca sih. Menempatkan diri ikhlas sebagai orang lain. Menempatkan diri kita pada orang lain. Ya, boleh. Ada lagi? Empati. Kalau nasabah ada masalah, tadi betul dikatakan menempatkan diri pada orang lain. Ya,
ya. Berarti kalau empati, kalau ada nasabah yang dalam kondisi kena masalah misalnya akhirnya teman, seolah-olah kita itu ikut dalam masalah tersebut. Tetapi kita tidak boleh berlarut-larut. Tapi kalau tugasnya customer service adalah memberikan solusi. Kemudian permintaan maaf ibu, ada yang bisa saya bantu, jangan maaf bu, ada yang bisa saya banting, jangan gitu loh ya. Maaf ibu, ada yang bisa saya bantu. Setelah kalian memberikan pelayanan, tetap harus mengucapkan terima kasih, jangan lupa itu. Prosedur untuk menyelesaikan pengaduan, menerima pengaduan. Kalau ada nasabah pengadu, ya kita harus empati tadi. Kemudian penanganan atau penyelesaian pengaduan, setelah kita empati, kita memberikan solusi. Baik, karena kita akan lihat bagaimana standar penampilan bank. Nanti silakan disimak dengan baik. Nanti akan kami berikan sesi bagaimana penampilan bank dan kita harus praktekkan. Baik, kita lihat dari Bank Sumsel ini, kalian perhatikan mulai dari awal profesionalisme perusahaannya sampai dengan penampilan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan standarnya seperti apa. Kita lihat dulu. Dasi dua jari di bawah ikat lebar pinggang atau tepat di ikat pinggang. Lebar dasi disesuaikan dengan lebar bidang dada. Ikat pinggang ukuran standar warna hitam. Kepala ikat pinggang disesuaikan dengan tali ikat pinggang dan tidak menjolok. Nantek, menjepit bulat, tidak berkayu, warna tepat transparan. Aksesoris, gunakan aksesoris sebagai kain tidak mencolok. Tidak memiliki 2 titik atau 1 titik sabuk aksesoris. Jangkauan tangan kanan atau tangan kiri berwarna coklat, hitam, atau silver. Cincin di jari tangan kanan atau jari tangan kiri warna dan buah tidak mencolok. Seragam kerja Senin sampai Rabu sesuai dengan ketentuan, rapi, bersih, dan tidak kusut. Kemeja harus dimasukkan ke dalam celana panjang. Dengan kemeja tidak digulung. Seragam kerja Kamis mengenakan baju profesi, rapi, bersih, dan tidak kusut. Menggunakan celana panjang berwarna hitam atau tidak berbahan jeans. Seragam kerja Jumat mengenakan batik warna gelap dan tidak mencolok, rapi, bersih, dan tidak kusut. Menggunakan celana panjang warna gelap atau tidak berbahan jeans, tidak dimasukkan ke dalam celana panjang. Sepatu model formal tanpa tali, warna hitam rough atau tidak glossy, tidak menggunakan sepatu berbahan kanvas atau elf atau model loafer. Kaos kaki sewarna dengan celana panjang atau sepatu. Standar penampilan security, rambut pendek, rapi, dan bersih, tidak mengganggu mata. Panjang rambut tidak boleh melebihi kerah meja. Warna rambut natural. Wajah kumis dan kulit hidung dicukur rapi, tidak mengejarkan jambang. Untuk memelihara jambang di kotor rapi, tidak tercium bau badan. Seragam security pagi sesuai dengan ketentuan, tidak liar, tidak kusut, dan tidak ada noda. Memakai kaos dalam setinggi pangkal leher berwarna putih. Memakai ID card di sebelah kiri. Menggunakan kartu pengaman seperti bentukan atau sesuai ketentuan. Jika di dalam ruangan tidak memakai untuk security. Seragam security malam sesuai dengan ketentuan, tidak pernah tidak kusut. Saya percepat ya. Memakai kaos dalam setinggi pangkal leher masuk bending hall. Kita langsung masuk ke layanan. Nah, ini
Perhatikan menerima antriannya. Jadi namanya begitu uang cepat. Perhatikan saya memberikan formulirnya, ya. Ada yang melakukan segala saja dengan Bapak Negara untuk mengisi setoran awal dan mengambil tim KPU. Ada kebetulan kalau tidak. Terima kasih Bapak Gus. Terima kasih Bapak Gus. Layanan customer service pembukaan rekening jelaskan fitur contoh SIM-nya kartu ATM gratis transaksi perbankan 24 jam melalui ATM bank sosial atau ATM bersama menjelaskan keuntungan produk contoh SIM-nya diikut sertakan dalam program undian lokal bank sosial diikut sertakan dalam undian SIM-nya secara nasional BPD seluruh Indonesia. Jelaskan persyaratan. Contoh, SIM-nya setoran awal mulai Rp50.000. Kartu identitas KTP atau SIM atau paspor yang masih berlaku. Mengisi formulir pembukaan rekening. Tapi kalian sudah mengamati bagaimana penampilan seorang yang di dunia perbankan, ya. Tadi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa saja tadi? Ya. Silakan jawab ya. Kalau ya perempuan dan meninggal itu lagunya Di Jepang. Terus tidak punya itu tapi ya, jadi kalau yang udah pakai kemeja tadi rambutnya harus dipotong, rapi. Kemudian penampilan yang lain bagaimana? namanya nggak boleh diringkis. Ya, lengannya nggak boleh dilingkis. Siapa yang ketika pakai baju seragam yang lengannya masih dilingkis? Nah, nggak boleh ya. Berarti harus tidak hanya tahu materinya, tapi harus diimplementasikan. Apalagi? Ya. Pakai jam tangannya harus hitam, terus silver. Baik, kita lihat khusus video tentang layanan customer service. Nanti apa saja yang diperhatikan? Ingat, yang diperhatikan nanti adalah formulir. Kita nanti gunakan prakteknya adalah menggunakan SIM-Mabang. Ini adalah formulir untuk pembukaan rekening. Ya, kemudian nanti kalian membuat kelompok, satu kelompok berapa siswa? 4. Satu jadi siapa? Security. Kemudian jadi nasabah. Kemudian customer service dan jadi teller. Kita perhatikan untuk video CS-nya dulu. Tadi kan penampilan ya. Skill yang harus dimiliki seorang customer service. Hai, ulangnya sampai terakhir. Ada D1. Silakan. Selamat pagi Ibu. Baik, silakan. Saya berlawan itu dengan Ibu siapa? Ibu Putri. Coba sekarang, tadi kan kalian sudah melihat antrian B1, silakan duduk kan gitu ya. Coba kalian sekarang berdiri, dipraktekkan bareng-bareng. Selama ini kalau praktek kan sendiri-sendiri ya. Sekarang saya pengen lihat salam perbankan kalian. Perhatikan dulu. Kalau tadi adalah standarnya di bank ya. Oke.
Jadi kalau standarnya di SMK 1 bagaimana? Berarti kalau ada yang seperti ini, ya kan? Ada yang langsung seperti ini. Ya, selamat datang. Ada yang bisa sambil bantu, silakan duduk. Coba ngomong itu secara bersamaan. Bisa? Ya. Angkat dulu. Silakan duduknya. Ya, sambil ini badannya nggak kenceng gini tapi. Oke, terima kasih. Ayo dicoba. Bareng-bareng 1, 2, 3. Selamat datang. Silakan duduk. Sepatungnya mana? Ya. Selamat datang. Dengan kami si Papa SMK Negeri 1 Bojonegoro. Langsung silakan duduk. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa kami bantu, ada yang bisa saya bantu. Ayo ulangi. Selamat datang. Dulu selamat datang. Dengan Sifat Balai SMK Negeri 1 Bojonegoro. Ada yang bisa saya bantu, silakan duduk. 1, 2, 3. Selamat datang. Selamat datang dengan kami Simpaban SMK Negeri 1 Bojonegoro. Ada yang bisa kami bantu, silakan duduk. Bisa? Bisa. Ayo ulangi lagi. 1, 2, 3. Selamat datang dengan kami Simpaban SMK Negeri 1 Bojonegoro. Ada yang bisa saya bantu, silakan duduk. Awal loh ya, nanti kalian harus pastikan duduk sama duduk. Kita perhatikan dulu. Perhatikan cara duduknya ya, nanti duduknya terus sebelah ini loh ya. Baik, Bu Putri, sebelumnya apakah sudah ada ini? Dari formnya sendiri sudah diisi ya, Bu? Baik, boleh saya pinjam ke referensinya? Ini ya, Mbak? Ya. Saya cek lebih dahulu ya, Bu Putri. Baik, Bu Putri, kalau boleh tahu tujuan kemarin ini untuk apa ya, Bu? Ya, untuk mengimplementasi produk dan layanan ini, kalau korespondensinya sudah cukup jelas dan sudah dipahami oleh kami Ibu Putri untuk pilihan produk bangunan dan akademiknya apakah sudah terbagikan? Baik, jadi saya konfirmasi tadi Bu Putri yang membuka dari kampus dengan kartu induknya yang multi instan dan seluruh kredit channelnya akan membantu optimal semua itu ya. Untuk produknya sendiri apakah sudah sesuai dengan kebutuhan? Baik, Ibu Putri, untuk bisa dipakai ya. Di sini kita cek dulu. Di sini ada pernyataan yang Perhatikan kita ada di Ibu Putri dari kampus yang siapa tidak tahu dari kampus sebelumnya atau dari Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan di sini di poin 1 sampai 10 ya. Terutama yang saya tekankan adalah poin 1, 3, 5, 6, dan 7. Yang di poin 1, nasabah telah memberikan data yang benar dan sesuai. Kemudian poin nomor 3, di sini bank telah memberikan penjelasan karakteristik produk ataupun jasa yang akan digunakan oleh nasabah. Kemudian poin nomor 5, di sini bank dapat memberikan penawaran produk ataupun jasa layanan melalui sarana komunikasi pribadi nasabah. Kemudian poin nomor 6, bank berhak untuk melakukan pemblokiran ataupun penutupan rekening apabila terjadi indikasi penyalahgunaan rekening. Dan yang terakhir adalah poin nomor 7, di sini bank dapat memberikan data dan informasi nasabah kepada pihak ketiga yang meliputi anak perusahaan dan perusahaan yang bekerjasama dengan bank untuk penawaran produk dan jasa dari masing-masing perusahaan tersebut. Kemudian dilanjutkan di bagian sini, ini adalah verifikasi residensi ya. Ini apakah Ibu Putri ada hubungan dengan pihak Amerika? Jika tidak, boleh diisi tidak semua. Kemudian di tanda tangan diisi nama jelas dan juga tanggal hari ini. Silakan.
fasilitasi banking yang dibantu diaktifkan ya. Silakan diisi di sini untuk nama lengkap, kemudian fasilitasi channel yang kami bantu aktifkan. Kemudian khusus bagian SMS notifikasi, ini adalah SMS berbayar ibu ya, Rp550 potong pulsa. Jadi akan ada informasi di handphonenya apabila ada uang masuk ataupun uang keluar dari rekening. Boleh diisi Bu untuk pilihan nominalnya, dimulai dari nominal berapa. Silakan. Kemudian untuk bagian mulai customer, ini juga wajib diisi ya Bu ya. Kami mengetahui tujuan buka rekeningnya, kemudian sumber dana, perkiraan transaksi dalam 1 tahun dan penghasilan dalam 1 bulan. Jika sudah sesuai, kemudian ditandatangan, diisi nama jelas dan tanggal hari. Silakan Ibu Putri. Baik Ibu Putri, di sini ada cara dan ketentuan buka rekening ya. Silakan Ibu Putri pahami setiap lembar. Kemudian tidak bersama lain. Saya isi dulu, saya siapkan betul-betul yang menutupi rekening ya Bu ya. Baik, kemudian terima kasih sudah cukup. Sudah boleh semua Ibu ya. Dan kesulitan untuk biasanya Ibu. Baik, jadi saya proses saya buka rekeningnya. Selanjutnya saya bantu Ibu di sini untuk wawancara data-data yang terisi di bawah ini. Baik Ibu Putri, pembukaan rekeningnya sudah selesai dan Ibu yang membuka bulannya. Silakan kita adalah kartu debitnya, kartu debit sampel ya Bu ya. Kartu debit ini masa berlakunya sampai dengan waktu 2020. Mohon dijaga kerahasiaan ya Bu, karena dia akan menjadi tanggung jawab nasabah. Dan kartu debit ini sekarang sudah bisa digunakan ya Bu untuk bertransaksi, baik itu di mesin ATM atau sebagai pembayaran saat berbelanja di toko dengan Mastercard. Dan juga bisa digunakan untuk bertransaksi dari online seperti di Shopee, Lazada, kemudian di Tokopedia. Untuk melihat formulir lengkapnya di sini kalau Ibu Putri tanggal 2 April di setiap hari Jumat itu hari untuk berbuat ya Bu. Buat saya dengan experience yang hari ini Ibu Putri sudah terintegrasi ya Bu dengan layanan e-banking sehingga Ibu bisa bertransaksi melalui SMS banking, mobile banking, dan juga internet banking untuk berbagai keperluan termasuk Tokopedia, OVO, dan layanan aplikasi online lainnya selama 24 jam dalam sehari dan Ibu Putri tidak menggunakan online. Bagi informasi tambahan Ibu Putri, apabila waktunya Ibu Putri dilakukan dan terblokir atau menginstal secara online, waktu bank lain tidak bisa digunakan ya Bu melalui banking apapun. Namun apabila sudah terbuka kembali, Ibu tetap bisa melakukan transaksi alternatif lain atau melakukan informasi lain. Oke Ibu Putri, Ibu lengkap identitas dan informasinya ya. Selanjutnya saya bantu secara awalnya ya Bu. Selamat pagi, selamat berangkat kembali ya Bu. Baik anak-anak, Bu Ani akan membagikan buku untuk pembagian kelompoknya. Silakan kalian nanti mengambil masing-masing formulir untuk pembukaan rekening. Terus nanti siapa saja yang praktek, ya, saya akan membagikan topik menilainya. Jadi nanti kita langsung praktek menggunakan alat mesin hitung uang, kemudian sensor, dan juga praktek menjadi seorang customer service. Ini adalah LKPD-nya untuk rugi penilaiannya apa saja, lembar pengamatan observasi dari praktikum standar layanan perbankannya, yaitu di sini adalah kerjasama, kemudian
Beranalitis kreatif aspek apa aja, jadi kemandirian seorang customer service, kemudian kerjasama di bidang talentnya, kemudian nanti skor nilainya sudah ada catatan yang di bawah. Saya minta tolong dibagikan, silakan membentuk mikrofon dan disiapkan untuk role play-nya. Ini bagi kita nanti talentnya berdiri ya ketika seperti itu. Perhatikan, tadi Wali sudah membagikan formulirnya, kemudian bersama kelompok pertama untuk role play customer service sampai dengan menghitung waktu cepat. Ya, jadi mulai dari duduk, kemudian berdiri, terus bersilakan, terus kemudian nasabah duduk, baru kita duduk, kemudian kita ambil formulirnya, ya, kemudian memperkenalkan diri, setelah itu baru menanyakan, terus kita menjelaskan produk kita pakai brosur ya, jadi dijelaskan produk kita itu apa saja, kemudian kita menjelaskan ke nasabah, setelah nasabah dijelaskan baru kita memberikan formulir, ditunjukkan ya dengan cara seperti ini, terus kita atur identitasnya, kemudian proses, terus kita berikan slip. Slipnya ini nanti kan ada rangkap 1, 2, 3 ya, 3 rangkap atau 2 ini, yang satu untuk nasabah, yang satu untuk teller. Kemudian kalau slipnya sudah diproses, kita beri yang namanya ini tabungan, buku tabungannya, buku tabungan kita, Sigma Bank. Kemudian di sini kita selipkan apa? Bukti setoran tunainya, terus sudah selesai kita minta nasabah ke setelah itu kalian buat diajarkan sensor uang kita gunakan sinar bukti ya, kalau ini kan sinar biasa ya, sinar bukti itu yang warnanya biru. Apa yang disensor? Kalau uangnya itu masih uang lama, yang disensor adalah nomor serinya. Tapi kalau uang baru yang disensor tidak nomor serinya lagi, tapi di sini adalah hologramnya, kitanya, label banknya beda ya. Jadi antara uang baru sama uang lama beda. Jadi anak-anak boleh perwakilan atau semuanya pada di depan untuk melihat Bu Ani ketika sensor uang ini. Silakan. Kalau seperti ini kan yang beda adalah kalimat-kalimatnya ya. Tapi kalau bagian mampat guna-gunanya nggak nyala, bisa ya. Kita sudah belajar sensor uang, kemudian kita belajar menggunakan ini apa sinar bukti. Jadi uangnya dimasukkan seperti ini. Jadi nanti nasabah ya bisa. Nanti kalau nggak pakai sinar ini, kalau ada uang palsu apa menghitung atau tidak selesai menghitung ini harus dipolkan ya, berarti ini jangan lupa gunakan biasanya kalau transaksi ini lupa terus menggunakannya akan silakan kelompok 1 untuk praktek langsung role play
ada temannya juga. Nanti akan saya nilai masing-masing kelompok bagaimana cara praktiknya. Ayo rombeng silakan dimulai 1, 2, 3. Nomor antrian aku 1. Nomor sini silakan dulu. Dengan saya dengan masyarakat kalau boleh tahu ini dari saya bantu. Ini sebenarnya pernah kita ini pertama ya. Kalau boleh tahu apa ya? Tidak, kami ada transaksi karena adanya awal untuk yang menghentikannya orang awal boleh saya pinjam
Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok berikutnya yaitu kelompok 2. Siapa yang jadi nasabah? Ya, jadi teller sama jadi customer service-nya. Itu Bang Fania jadi CS-nya. Orang yang harusnya selesai dari sekarang dari ibu yang saya dengan ibu ini ada yang saya sudah bukan di sini ada yang pertama dengan tabungan Sigres. Untuk tabungan Sigres itu orang awalnya sebesar 100.000 rupiah, jadi bisa dimulai dari 500.000 rupiah yaitu. Dan untuk pembukaan rekeningnya tabungan minimum sebesar 40.000 rupiah. Disediakan biaya administrasi per bulannya sebesar 500.000. Dan tabungan Sigres ini sudah dilengkapi dengan fasilitas tambahan yaitu stasiun BT Portugal. Dan kedua ini sini ada tabungan suka. Untuk tabungan suka ini seorang awalnya dimulai dari 20 rupiah saja. Dan tabungan suka ini agak istimewa yaitu tidak ada biaya asuransi per bulannya. Dan juga tabungan suka ini tidak ada fasilitas tambahan. Untuk tabungan suka ini apabila ketika membuka rekening ibu serta tidak akan pernah tergolong atau harga seperti itu yaitu. Dan terakhir di sini itu ada tabungan cerai pertama. Untuk tabungan ini setoran awalnya bisa dimulai dari 100.000 rupiah dan untuk tabungan setoran selanjutnya itu bisa dimulai dari 50.000 rupiah saja. Untuk tabungan ini dikenakan biaya administrasi per bulannya sebesar 12.000 rupiah dan biaya asuransi LPR per bulannya sebesar 5.000 rupiah saja. Dan tabungan cerai ini akan ada undian-undian yang diadakan satu tahun dan diundi 3 kali ya. Undiannya itu beragam mulai dari mobil, sepeda motor, ataupun rombongan. Baik ibu yang ketika bisa dilihat di video ini, nanti bisa menuliskan yang diperlukan. Dan juga masih mohon ibu ya, membeli Indonesia yang punya bukan minum awalnya ini bisa terang dengan segala sesuatu. Boleh saya tunjukkan identitas begini? Boleh di sini kan apa bukannya? Di sini kan?
Baik, kasih tepuk tangan buat alatnya kita matikan. Mungkin untuk praktikum berikutnya kita contohkan mengingat waktu. Hari ini tidak bisa tampil semua ya. Untuk evaluasi yang pertama tadi kelompok 1 ya, kelompok 1 sudah cukup bagus ya. Cuma di sini perlu kesiapan ya. Tadi masih ada sedikit aja lebih, tapi kelompok 1 nilainya sudah bagus, bisa dikatakan 88 ya. Untuk kelompok 2 ya, untuk kelompok 2 ini tadi masih ada yang lupa karena ketika kita mau memberikan nomor PIN ya untuk registrasi secara online tadi lupa membawa HP ya, itu perlu diperhatikan ketika praktikum. Terus kemudian tadi masih ada yang salah sedikit di talentnya ya, kalau salah gak usah bingung tadi terus Dogi dan ini tadi masih menggunakan mesin hitungnya sudah bisa ya, tapi tadi ada sedikit kesalahan uangnya keburu. Itu perlu diperhatikan ya. Jadi kalau nanti sudah mulai paham ujian kompetensi kejuruan, hal-hal kecil itu harus bisa diminimalisir. Itu saja dari saya untuk role-nya. Baik anak-anak, kita masuk yang berikutnya. Silakan di tempat duduk yang rapi. Kita mulai pembelajaran lagi, yaitu kami akan memberikan kita soal selanjutnya. Silakan dikeluarkan selembar kertas, kemudian dikerjakan dalam waktu 30 menit. Ya, mengingat waktunya, ini soal dikerjakan dalam waktu 15 menit saja untuk kalau dibagikan untuk ya, soalnya ada yang kurang lebih. Dituliskan nama nomor kelasnya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, 15 menit dikumpulkan surat. Dilarang bekerja sama. Yuk.
Tidak ada yang serupa. Jadi kalau sudah selesai, sudah dikumpulkan. Iya, berarti satu jam. Tapi kurang kurang 30 menit. 90 menit kan 4 jam setengah. Kalau setengah jam ya. Hah? Ini aku kurang setengah jam kurang sedikit. Kan dua ini jatahnya kan 90 menit itu 1 jam setengah. Nah ini itu sakit tidak mau. 1 jam berarti 1 jam setengah kurang berapa? Kurang 30 menit atau berapa? Gimana? Ada kesulitan? Bisa mengecara? 5 menit lagi.
Jadi satu. Sudah cukup, bisa dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Yuk, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan yang belakang. Bantu Bu Ani untuk mengumpulkan ke depan. Ayo. Lima, empat, tiga, dua, satu. Waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Jangan lupa menuliskan nama dan nama dan nomor absen kelasnya ya. Masuk lagi masuk lagi sama soalnya bukan nanti. Soalnya biarkan dulu langsung kita coba sebentar. Sudah? Ini dibuka. Baik, kita evaluasi untuk soal pertama tadi adalah pertanyaannya apa yang Anda ketahui tentang standar pelayanan pertemuan. Misi layar sudah boleh kasih jawaban. Kalau betul nilainya 15, yaitu yang pertama adalah jawabannya standar kebersihan, kerapian ruang kerja, dan lain sebagainya. Nih, yang nomor 1 nilainya 15, yang nomor 2 nilainya 20, yang nomor 3 nilainya 20, yang nomor 4 nilainya 25, dan nomor 5 nilainya 20. Silakan kita koreksi bareng-bareng.
Untuk apa yang Anda ketahui tentang standar layanan perbankan, bahwa standar layanan perbankan di sini sudah jelas bahwa di situ adalah apa? Standar pelayanan yang merupakan ukuran apa? Yang telah ditentukan sebagai usaha pembukuan pelayanan. Ya. Kemudian soal yang kedua, standar layanan perbankan di situ ada standar kebersihan tempat kerja, kemudian ada pengetahuan dan lain sebagainya. Silakan ini koreksi dalam waktu 5 menit. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau teori sudah jelas ya jawabannya. Kalau sudah bisa dikumpulkan lagi, dibuati, saya akan melihat hasilnya. Ya, silakan kumpulkan lagi. Mana? Nama? Oh, nggak kelihatan. Pak Boni. Sambil menunggu Wani panggil ke penilaiannya ya. Airin nggak masuk ya tadi udah ikut. Kamu bisa berapa nilainya? 100. Amanda? 85. Amelia? Ananda? Saatnya jam ke-6 dini hari. It's time to begin the shift 11. Anita. Astuti. Bella. Hidayah. Ika Dwi. Ika Dwi. 55. Wah, ini kayaknya bisa aku balik. Nanti kalau ada nilainya yang kurang dari standarnya, berarti revisinya adalah berupa apa? Ya enggak, absen. Makasih ya. Revisinya berupa role play, jadi tidak berupa teori tapi adalah praktikum. Baik, silakan dikembalikan sama Bu Ani. Kita lanjutkan yaitu refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti Bu Ani akan membagikan refleksi ini. Kalian tinggal mengisi 1 sampai 5 ketika pembelajarannya Bu Ani seperti apa yang kalian pelajari, apa yang belum kalian kuasai. Kemudian sebutkan hal-hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan dan alasannya. Kemudian sebutkan hal-hal yang tidak menarik dari aktivitas tersebut. Minta tolong Mbak dibagikan yang sebelah sini. Minta tolong nanti kalau ada susah dikembalikan ya.
Nggak usah langsung dituliskan gambarannya. Tinggal menuliskan nama kelas sama mata pelajarannya. Yuk, 2 menit cukup. Go. Sudah selesai? Pokoknya nggak ada yang manis ya. Ayo. 1, 2, dengan kita. Ya sudah selesai. Sudah semua? Iya, ada yang nangis nih. Kenapa ini sampai ini? Perlu pertanyaan lagi. Baik, saya akan melihat refleksi pembelajaran kita hari ini sambil refleksi sambil melihat bagaimana style terkini untuk dunia perbankan ya, tidak hanya baju resmi tapi juga ada baju lapangan yang casual untuk menarik nasabah yang dimana kita terjunkan langsung di lapangan ketemu dengan nasabah langsung. Refleksi untuk pembelajaran hari ini yaitu ini ada yang gambarnya tersenyum satu ya, ini tidak mengurangi nilai kalian ya, cuma ini sebagai evaluasi hari dan nantinya juga evaluasi bagi siswa supaya pembelajaran kita lebih menyenangkan, lebih menarik dan ada tindak lanjut perbaikan untuk pertemuan berikutnya. Apa yang sudah kalian pelajari yaitu tentang layanan perbankan, betul. Bagian apa yang belum kalian kuasai, ada yang belum menguasai teller. Nah ini nanti saya identifikasi siapa saja yang belum bisa. Kemudian role play-nya belum sempurna melayani nasabah ya, karena sempurna itu hanya milik Tuhan ya.
Kemudian sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang kalian lakukan. Bukan alasannya ada hiburannya apa tadi? News. Nanti suatu saat Bu Ani akan berikan news yang baru lagi setiap nanti pembelajaran. Kemudian yang terbaik misalnya rekomendasi dari Bu Ani. Dan yang terakhir sebutkan hal yang tidak menarik dalam pembelajaran. Apabila jawabannya tidak ada, ini dijawab tidak ada. Itu aja dari Bu Ani untuk refleksinya. Karena hari ini kita sudah melakukan pembelajaran yaitu praktek role-play, yaitu layanan perbankan, mulai dari customer service sampai tadi sensor uang, dan yang terakhir adalah menggunakan alat hitung. Mungkin di pembelajaran berikutnya kita akan belajar menghitung uang tepat dengan 3 jari ya. Hari ini kita belum selesai ya. Kemudian siapa yang berani menyimpulkan hari ini kita itu belajar materi dan belajar apa saja? Silakan yang mau menjawab. Standar pelayanan. Ya, Mbak Chelsea silakan. Standar pelayanan CS dan teller. Ya, standar pelayanan CS dan teller. Yang lain? Ada lagi yang mau menjawab? Ya, silakan. Kalau di belakang ya Penampilan berpakaian dengan biaya kesehatan. gimana? Oh ya, betul, perwakil penampilan dalam dunia perbankan. Ada lagi? Halo? Pembelajaran hari ini, ya Pak? Yang menunjuk sih? Nah, ini Bu Ani undangannya ini ya, ada lagi? Layanan perbankan, CS, teller, penampilan, apalagi? Keluhan sabar. Tadi kan tentang kebersihan kantornya, tentang performanya itu ya. Hari ini kita sudah banyak belajar. Tadi sudah ada kesimpulan dari Mbak Chelsea. Kemudian lagi rasa ada lagi siapa tadi? Sudah ya, berarti kesimpulannya hari ini kita belajar bagaimana standar pelayanan perbankan mulai menjadi seorang customer service dan seorang teller. Yang penting di sini kita sudah belajar, nanti untuk minggu depan kita lakukan perbaikan lagi bagaimana penyempurnaan menjadi seorang customer service yang nantinya akan kalian implementasikan penilaian ketika ujian apa UKK. Itu dari Bu Ani. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Materi ini sudah cukup jelas? Jelas apa jelas? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Minta tolong ketua kelasnya untuk dibimbing doa supaya pembelajaran ini berjalan dengan baik. Selesainya harapan saya minggu depan kalian lebih bagus lagi, tetap jaga kesehatannya. Minta tolong. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk agar pembelajaran ini. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya akhiri, tetap semangat belajar. Jangan lupa masih ingat ya? Oke, biar walaupun sudah terakhir penutupan. SMK bisa. SMK hebat.